Cara cepat kaya yang sebenarnya, kisah seorang pemuda yang mengubah nasibnya. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Sejak kecil ia terbiasa hidup dalam keterbatasan. Atap rumahnya bocor saat hujan, dindingnya mulai lapuk dimakan usia, dan makanan sehari-hari seringkali hanya nasi dengan garam atau tempe. Namun, Hasan memiliki satu mimpi yang selalu memenuhi pikirannya, menjadi kaya. Sayangnya, impian itu membuatnya mudah tergoda oleh berbagai janji manis. Setiap kali mendengar ada orang yang menjadi kaya mendadak, Hasan langsung tertarik. Ia membeli berbagai buku tentang kekayaan instan, mengikuti seminar yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda, bahkan hampir menghabiskan tabungannya untuk investasi yang ternyata palsu. Bertahun-tahun berlalu, tetapi hidup Hasan justru semakin sulit. Uangnya habis, hutangnya bertambah, dan semangatnya mulai pudar. Suatu sore, Hasan duduk termenung di serambi masjid setelah sholat Asyar. Seorang lelaki tua yang dikenal sebagai pedagang sukses menghampirinya. Wajah lelaki itu sederhana. Pakaiannya biasa saja, bahkan tidak tampak seperti seorang jutawan. "Apa yang sedang kau pikirkan, nah?" tanyanya. Hasan menghela napas panjang. "Saya ingin cepat kaya. Saya sudah mencoba banyak cara, tetapi semuanya gagal." Lelaki tua itu tersenyum. "Kalau begitu, selama ini kau mencari di tempat yang salah." Hasan terkejut. "Maksud Bapak?" Lelaki tua itu menjawab pelan. "Kalau ada cara cepat kaya yang mudah, semua orang pasti sudah menjadi kaya. Kekayaan sejati hampir selalu lahir dari ilmu, kerja keras, kesabaran, kejujuran, dan keberkahan." Hasan terdiam. Lelaki tua itu kemudian mulai menceritakan kisah-kisah orang saleh terdahulu. Ia menceritakan tentang Abdurrahman bin Auf. Sebelum hijrah ke Madinah, Abdurrahman adalah seorang saudagar kaya di Makkah. Namun ketika hijrah, hampir seluruh hartanya ditinggalkan. Ia tiba di Madinah tanpa membawa kekayaan. Kaum Ansyar menawarkan separuh hartanya kepadanya. Namun Abdurrahman menjawab dengan penuh kemuliaan, "Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar." Dengan kejujuran, kecerdasan berdagang, dan kerja keras yang luar biasa, sedikit demi sedikit ia membangun usahanya. Tidak ada jalan pintas, tidak ada penipuan, tidak ada riba, hanya usaha yang halal dan penuh keberkahan. Lelaki tua itu melanjutkan, "Lihatlah, kekayaannya datang bukan karena ingin cepat kaya, tetapi karena ia menjaga amanah dan terus bekerja." Kemudian ia menceritakan kisah Utsman bin Affan. Utsman dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur. Ketika terjadi musim paceklik di Madinah, kafilah dagangnya datang membawa ratusan unta penuh bahan makanan. Para pedagang berebut ingin membeli dengan keuntungan besar. Namun ketika mengetahui bahwa Allah menjanjikan balasan yang jauh lebih besar bagi orang yang bersedekah, Utsman memilih menyedekahkan seluruh barang dagangannya kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Hasan terkejut. Kalau semua disedekahkan, bukankah hartanya habis? Lelaki tua itu tersenyum. Justru Allah menggantinya dengan rezeki yang lebih luas lagi. Orang yang mengejar keberkahan seringkali memperoleh kekayaan yang jauh lebih besar daripada orang yang hanya mengejar keuntungan. Hasan mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Selama ini ia selalu bertanya, bagaimana caranya cepat kaya? Padahal pertanyaan yang benar adalah, bagaimana menjadi orang yang pantas dipercaya menerima rezeki yang banyak? Lelaki tua itu lalu memberikan 5 nasihat. Pertama, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Jangan tinggalkan salat, perbanyak doa, dan jauhi harta haram. Kedua, kuasai satu keahlian yang bernilai. Orang dibayar karena manfaat yang ia berikan. Ketiga, bekerjalah dengan jujur dan disiplin. Reputasi yang baik adalah modal yang sangat mahal. Keempat, sisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung dan diinvestasikan secara halal. Jangan habiskan semua pendapatan. Kelima, jangan pelit bersedekah. Sedekah bukan membuat miskin, tetapi menjadi sebab datangnya keberkahan. Nasihat itu mengubah hidup Hasan. Ia berhenti mengejar keuntungan instan. Ia belajar berdagang dengan sungguh-sungguh, meningkatkan keterampilannya, melayani pelanggan dengan ramah, dan menjaga kualitas barang dagangannya. Keuntungan yang diperoleh tidak besar pada awalnya, tetapi ia tidak menyerah. Setiap kali memperoleh penghasilan, ia membagi hartanya. Sebagian untuk kebutuhan keluarga, sebagian untuk modal usaha, sebagian ditabung, dan sebagian lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Tahun demi tahun berlalu, usahanya berkembang dari sebuah kios kecil menjadi beberapa toko.
Kemudian ia membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Rumahnya menjadi lebih baik, kehidupan keluarganya semakin sejahtera, dan yang paling membahagiakan, ia mampu membantu banyak anak yatim, membangun sumur, serta ikut memakmurkan masjid. Suatu hari seorang pemuda datang kepadanya. "Pak Hasan, apa rahasia cara cepat kaya?" Hasan tersenyum, mengingat dirinya bertahun-tahun yang lalu. "Syum," ia menjawab, "kalau yang kau cari adalah jalan pintas, aku tidak punya jawabannya. Tetapi kalau yang kau cari adalah jalan menuju kekayaan yang halal, berkah, dan bertahan lama, maka jawabannya adalah perbaiki imanmu, tingkatkan ilmumu, bekerja dengan sungguh-sungguh, jaga kejujuranmu, kelola hartamu dengan bijak, dan jangan pernah berhenti berbagi." Pemuda itu terdiam. Hasan kemudian berkata, "Orang yang hanya mengejar uang seringkali kehilangan ketenangan, tetapi orang yang mengejar keberkahan, seringkali Allah menghadiahkan keduanya, ketenangan hati dan keluasan rezeki." Sejak hari itu, banyak orang memahami bahwa cara cepat kaya yang sesungguhnya bukanlah menemukan jalan pintas, melainkan mempercepat diri menjadi pribadi yang amanah, rajin, berilmu, dan bertakwa. Ketika semua itu bersatu, rezeki akan datang sesuai kehendak Allah, pada waktu terbaik dan dengan cara yang paling berkah.